Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya ada ustadz, malam-malam dia kan baca hadis buat model ceramah besok di masjid ceritanya. Nah besoknya dia ceramah di masjid. Dia bilang gini, bapak-bapak, ibu-ibu, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang kau masukkan ke hati seorang mukmin, atau engkau hilangkan salah satu kesusahannya, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau hilangkan kelaparannya. Dan bila aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih dicintai Allah daripada beritikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Nah, terus Ustadz itu berkesimpulan bahwa kalau menolong orang yang kelaparan nih, memberi makan, itu merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Berarti lebih dicintai daripada sholat. Berarti yang paling dicintai oleh Allah bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan berbakti sama orang tua, bukan jihad. Berarti yang dicintai, yang amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah menolong sesama manusia, sesama mukmin, kata Ustadz itu ceritanya gitu. Ini buktinya, dalilnya begini, kata dia gitu. Ini saya baca dalilnya begini. Ini saya bukannya ngarang-ngarang, tapi emang dalilnya begitu, kata Ustadznya itu begitu. Nah, tapi Ustadz itu dia sebenarnya salah. Salahnya di mana? Salahnya karena dia nggak baca dalil yang lain. Jadi ada amalan-amalan sunnah itu yang paling dicintai Allah. Di antara amalan-amalan sunnah ada yang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Tapi ada juga di antara amalan-amalan yang wajib, itu amalan wajib yang paling dicintai Allah juga ada. Nah, amalan yang manakah yang lebih penting? Ya otomatis amalan yang wajib ya. Karena kalau amalan sunnah meskipun itu dicintai Allah, tapi enggak sedicintai seperti amalan wajib. Nah yang dibaca sama Ustadz tadi itu merupakan amalan-amalan sunnah yang paling dicintai oleh Allah. Nah sementara amalan-amalan yang wajib yang paling dicintai Allah itu apa? Nah ini dalilnya ada. Rasulullah SAW menjelaskan ibadah ini dalam hadis yang diceritakan sahabatnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada Nabi, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian aku Abdullah ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi? Lalu Nabi menjawab, berbakti kepada dua orang tua. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Nah, 3 amalan wajib ini juga merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi Ustadz yang tadi itu dia mengatakan bahwa memberi makan orang yang kelaparan itu lebih dicintai Allah daripada sholat, daripada puasa. Nah itu salah. Kenapa? Karena itu adalah amalan sunnah. Sementara amalan yang wajib itu justru lebih penting, juga dicintai oleh Allah juga. Jadi amalan wajib yang paling dicintai oleh Allah adalah ya tadi itu, sholat, terus berbakti kepada orang tua, sama jihad. Nah terus apakah ulama yang tadi itu salah? Apakah dia berdosa? Kalau dia itu nggak tahu, dia nggak salah, dia nggak berdosa. Kenapa begitu?
Karena emang dia nggak tahu bahwa ada hadis yang lain, ada dalil yang lain yang mengatakan bahwa di antara amalan-amalan wajib itu ada beberapa amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dia nggak tahu itu. Tapi kalau dia tahu, terus dia tetap mengatakan bahwa oh, membantu teman itu lebih penting daripada sholat misalnya. Padahal dia udah tahu bahwa nggak begitu sebenarnya. Nah itu dia berdosa. Tapi kalau dia emang nggak tahu, nggak apa-apa. Kenapa begitu? Karena di zaman Nabi dulu juga itu hal-hal begitu itu biasa terjadi. Jadi antara sahabat dengan sahabat yang lain itu kadang-kadang mereka juga berbeda pendapat. Kemudian dicari jalan yang keluarnya, misalnya dia mengadukan kepada Nabi yang mana yang benar. Nah gitu. Nah jadi hal-hal yang begitu itu enggak masalah. Yang penting apa? Yang penting kalau kita dikasih informasi sama orang lain, itu kita kalau diduga bahwa informasi itu lebih benar, itu kita jangan kita tolak. Tapi kita pahami, kita pelajari apa informasinya itu betul apa enggak. Jadi kalau misalnya ada ustadz tadi dia baca dalil hadisnya begitu, tapi ada informasi yang lain misalnya dari temannya atau dari siapa bahwa ada dalil yang lain yang mengatakan bahwa ibadah wajib yang paling dicintai Allah adalah seperti tadi sholat, berbakti sama orang tua, sama jihad. Nah jadi kita itu harus menerima informasi dari orang lain apabila informasi itu kita duga betul. Kita terima, tapi bukan berarti langsung betul ya. Kita pelajari dulu apa itu lebih betul apa enggak. Jadi kita itu dalam Al-Quran juga emang disuruh saling nasihat-menasihati dalam kebaikan. Kenapa? Karena manusia ini kan emang suka salah, suka keliru, dan itu nggak apa-apa, nggak masalah, emang diciptakan begitu. Yang penting kita saling nasihat menasihati dan kita jangan menolak nasihat orang, apalagi kalau nasihat itu diduga adalah nasihat yang lebih betul. Nah, jadi harus bisa menerima kritikan orang. Jadi kalau seandainya ada orang itu mengkritik atau membenarkan suatu pendapat, ya kita harus bisa menerimanya gitu. Betul. Apabila kritikannya itu juga berdasarkan dalil yang sahih. Tapi kalau cuma menurut pendapat gue begini nih, tapi nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya, nah itu nggak bisa, dijadiin patokan. Tapi kalau ada dalil ini, menurut pendapat saya begini, ini dalilnya berdasarkan Al-Quran ayat berapa, atau berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor berapa. Nah itu baru bisa dijadiin patokan. Nah jadi hal-hal begitu salah paham nggak masalah. Yang penting kita berusaha saling nasihat-menasihati untuk mencari atau untuk mengetahui sesuatu itu yang lebih benar. Ada yang mau ditambahin, Bu? Ya cukup. Ya udah begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.